Jadi ingin kami sampaikan beberapa informasi yang kemungkinan besar sudah sebagian disampaikan oleh atasan masing-masing dalam kita, tapi ada kemungkinan ada sebagian masih belum bisa dipahami ataupun belum begitu jelas. Yang pertama yaitu kaitan dengan kemarin ada diminta nomor HP kan, nomor handphone yang diminta itu adalah betul-betul nomor handphone Malaysia yang masih aktif, bukan nomor WhatsApp. Ya, jangan salah, bukan nomor WA. Yang diminta adalah nomor handphone yang masih aktif sesuai dengan data paspor, yang ada. Sebab kadang-kala kan nomor WA dengan nomor HP kan tidak sama. Itu biasanya yang nomor HP yang dipakai untuk login di HP. Itu yang diperlukan. Tapi ada sebagian yang masih salah, yaitu mengisikan nomor HP WA, WhatsApp. Nomor HP WA ini adalah berupa nomor HP Indonesia. Ya, saya menjadikan. Jadi ini tidak boleh. Ini nomor handphone ini keperluannya adalah untuk login IPF ataupun KWSP, yaitu IPF, English Provident Fund ataupun dana pensiun karyawan. Jadi untuk dana pensiun karyawan ini ataupun kumpulan KWSP, kumpulan uang simpanan pekerja, ini adalah bermaksud sebagai dana pensiun sebagai pekerja swasta. Kalau pekerja tempatan memang sejak dari mula bekerja dari dulu sampai dengan sekarang, ketika masih bekerja tetap akan kena potongan IPF itu tadi. Jadi untuk kita sebagai warga asing ini, beberapa warga negara Indonesia, kita sebagai warga asing bulan 10 ini kita start tidak kena potongan IPF. IPF ini bukan kedua pajak ada tersendiri, pajak penghasilan itu ada sendiri, tapi IPF ini adalah seperti tadi yang saya sampaikan adalah dana pensiun, ya, dana pensiun karyawan. Jadi ketika nanti ini punya IPF, nanti ketika kita habis kontrak tidak sambung lagi, ini IPF boleh dikeluarkan sepenuhnya 100%. Sekarang adalah untuk pekerja asing potongannya adalah 2% daripada gaji pokok termasuk allowance. Ya. Contoh gaji pokok 1.700, allowance 1 ringgit, berarti 26 ringgit. Allowance 1 bulan 26 ringgit berarti 1.726. Oke, kita dari gaji pokok saja. Ya. Gaji pokok kita akan kena potong 2% sebagai bayaran IPF, ditambah carungan dari majikan 2%, maksudnya adalah 4%. Ya, 4% ini maksudnya apa? Gaji pokok kita tetap kena potong 2% saja. Ya, 2% daripada 1.700 kira-kira 34 ringgit daripada gaji kita yang dipotong 34 ringgit. Tapi majikan nanti akan tambahkan double. Majikan akan tambahkan jadi 35 lagi, berarti maksudnya adalah 68. Yang masuk ke dalam akun IPF kita adalah 68 ringgit. Tapi gaji kita hanya kena potong 34 ringgit saja. Ya, jadi ini kalau tax atau pajak itu lain. Jadi ada banyak orang karyawan di sini yang ada kena potong pajak sudah. Saya mungkin kena potong pajak sudah dari sejak 4-5 tahun yang lalu. Kalau pajak memang nanti kita akan ada satu data tersendiri, seperti contoh punya keluarga berapa, punya anak berapa, lepas itu anak sekolah di mana, beli barang-barang seperti laptop, apa-apa dimasukkan ke dalam data e-filing tax tadi, itu nanti ada refund berapa, ada kembalian berapa, tapi pajak tetap kena situ tax daripada pendapatan, pajak pendapatan. Tapi kalau IPF tidak, ya. Kalau pajak pendapatan tadi, pajak pendapatan tetap kena potong, hanya sisanya daripada setelah dihitung-hitung tadi, seperti apa yang saya sampaikan tadi, ada istri, ada anak-anaknya berapa, kemudian ada barang-barang elektronik untuk keperluan sekolah atau keperluan kuliah, ini baru sisanya nanti dikembalikan mungkin berupa uang sisa mungkin sekitar 300 ringgit, 400 ringgit seperti ini. Ya. Tapi kalau IPF, ya, dana pensiun karyawan ini nanti memang 100% boleh diambil. Dulu pernah ada 2 kali, mungkin sekitar sebelum tahun 2000 itu ada 2 kali pernah ada potongan IPF seperti ini. Ya. Ada potongan IPF seperti ini. Jadi waktu itu kalau sudah waktu itu hanya 2 kali saja. Jadi walaupun belum habis kontrak waktu itu 2 kali saja, karena kerajaan Malaysia hanya menetapkan 2 kali saja. Ya, 2
sehingga setelah 2 tahun tidak berlaku lagi, memang uang bisa diambil dari semuanya. Tapi untuk saat sekarang ini ketentuan yang sekarang mungkin yang sekarang ini mungkin akan berlaku seterusnya, ya, akan berlaku seterusnya. Jadi nanti setiap bulan akan kena potong gitu tadi. Kalau gaji 1.700 berarti setiap bulannya kena potong 30 lagi. Setiap bulannya nanti selalu menerima majikan 2% lagi, berarti menjadi kira-kira 68 ringgit. 68 ringgit ini kira-kira kalau 1 tahun kita 816 lah kira-kira begini, ya. Kalau misalkan contoh selama 6 tahun kita habis dasar baru balik langsung, ya, baru balik langsung, mungkin ya kita hampir dapat 5.000 lah, 4.800-an seperti ini. Ya, ini ada satu keuntungan tersendiri, ya, ada satu keuntungan tersendiri karena kadang-kadang kan banyak karyawan walaupun kerja sudah 6 tahun lah, kerja sudah hampir 10 tahun lah, tapi kadang-kadang pulang hanya bawa deposit saja. Ada kan macam ini kan? Jadi mungkin uangnya habis untuk jajan lah, mungkin uangnya habis untuk game lah, macam ini kebanyakan, ya. Ujung-ujung balik tidak ada nasib bagus, masih ada apa tadi? Deposit 500. Kadang-kadang deposit 500 dikeluarkan untuk bayar utang belum cukup. Nah, kalau macam ini kan banyak fenomena sekarang ini. Sekarang ini masih banyak yang seperti sekarang, pekerja-pekerja seperti sekarang ini. Belum habis, belum lunas, masih banyak. Dan nanti ada keuntungan lagi ketika ada potongan IPK. Nah, waktu itu bisa dibawa untuk sanggup bayar. Ini ada jelaskan ini. Ya, jadi seperti itu. Jadi nomor handphone yang nanti akan itulah kemarin itu minta segera. Nah, minta segera ini semua nomor handphone yang ada semua pekerja itu segera diantar pergi Mentemlo sana. Ya, jadi nomor ini adalah nomor yang masih aktif. Jangan bukan nomor macam-macam tidak aktif lagi. Nanti ada kemungkinan memang nanti akan disuruh login sendiri, login di KWSP iAccount itu. Jadi nanti ada masukkan data-data, ya, akan masukkan data-data. Itu data-data seperti mungkin nanti ketika sudah berlaku boleh tanya sama orang tempatan yang sudah selalu pernah potong 3 bulan, walaupun potongannya memang tidak sama. Kalau tempatan potongannya 11%, betul? Orang tempatan gaji di bawah 5.000 potongannya 11%, calon dari majikan 13%. Gaji di atas 5.000 dipotong sama, kira-kira seperti itu, tapi calon dari majikan 12% saja. Ya, itu terlarang. Jangan iri dengan tempatan, karena tempatan sebagai warga Malaysia sendiri, kita pun ada untungnya sebagai warga asing, ada potongan IPM, nanti sebagai tabungan, sebagai dana pensiun, ada keuntungannya. Ya. Jadi nanti bulan depan sudah mulai dipotong, gajian bulan setelahnya sudah mulai dipotong. Jadi kemungkinan nanti orang IPM akan datang pergi office saja, nanti bekerja nanti akan disuruh untuk aplikasi itu tadi KWSP iAccount. Lepas itu nanti untuk masukkan data-data nanti mungkin akan diajarkan. Lepas itu nanti akan berlaku pada bulan ini, bulan sudah nanti membutuhkan potong 2% dari gaji pokok plus allowance. Bukan termasuk overtime tidak termasuk. Jadi gaji pokok plus allowance saja, ya, tidak termasuk dari gaji overtime tadi. Kalau gaji overtime banyak, ya. Apalagi orang bekerja gajinya banyak, overtime banyak, ya nanti memang potongannya lebih banyak. Tapi ini hanya gaji pokok sama allowance saja. Yang kedua itu kaitan dengan sekarang itu banyak sekali patroli dari pihak imigrasi yang tujuannya patroli daripada pihak imigrasi adalah untuk menangkap orang-orang yang ilegal. Saja imigrasi kemarin sudah pergi saja, tapi karena kita punya data itu lengkap, jadi itu pegawai imigrasi hanya pergi office saja, dan dokumen paspor, visa semua ada, cek paspor semua ada, visa. Jadi pihak imigrasi hanya di office saja. Kemudian Ron pergi hilang dan Ron pergi asrama, tapi tidak menangkap orang, ya, tidak menangkap orang. Tapi bukan maksudnya semua orang boleh suka-suka. Bagi yang sekarang masuk dengan cara satu, kan kemarin kan ada beberapa orang yang masuk dengan cara satu. Itu maksudnya apa? Dia tidak punya visa dan kemungkinan belum ada visa. Sekarang kalau orang apply visa ataupun mohon visa, contoh habis lesson pakai paspor yang sama, kemudian apply visa baru, ini cooling time mesti mau lebih daripada 3 bulan. Kalau begitu pulang 1 bulan
kerajaan yang disebut dengan sensus. Ya, sensus ini nanti akan menguruskan banyak data-data yang akan mengeluarkan visa, mengeluarkan lisensi ini melalui yaitu satu office, yaitu sensus namanya. Di situ sudah ada, tapi sekarang belum buka karena memang belum jelas lagi bagaimana sistemnya, bagaimana prosesnya. Kalau dulu senang saja, dulu ada MP ataupun kota bisa ada 250, baru dipakai kira-kira 100 lebih. Tapi lepas itu karena ada sistem baru, itu kota bisa dihapuskan. Jadi sekarang saja tidak punya kota bisa lagi. Jadi kalau sekarang mau proses visa baru, apply visa baru, itu harus melalui company dari kerajaan yang bernama sensus. Ini, tapi sekarang belum jelas lagi sistemnya, sehingga sekarang ini masih tutup, belum ada rekrutmen lagi sekarang ini. Ada batch terakhir yang kemarin memang ada kesempatan batch terakhir batch 13 atau sekitar masih ada sekitar 30 orang. Nilai sudah turun, kemungkinan dalam waktu 2 bulan nanti mungkin bisa akan turun, kita bulan 12 atau 1 kemungkinan bisa turun, kemungkinan waktu itu akan berangkat. Tapi selebihnya daripada ini belum ada lagi, belum tahu lagi, belum jelas lagi. Dan bagi sekarang yang ada masuk cara satu, karena pihak imigrasi sekarang ini patrolinya bukan hanya masuk kilang-kilang saja tidak, tapi juga ada pergi Bandar Sibu, juga ada mungkin keliling-keliling pergi mana-mana tempat di sekitaran kita. Jadi yang masuk cara satu ataupun yang bisa keluar di rumah saja, dipilih saja, kerja, balik pergi pilih, makan pergi kantin, balik pergi pilih lagi, makan pergi kantin, kerja, seperti itu saja. Tak usah kemana-mana, tidak usah mancing, tidak usah kemana-mana. Ya, kalau mancing pergi sungai-sungai saja, tak usah keluar. Apalagi sekarang mancing itu tidak boleh keluar daripada area Sanjan. Hanya diperbolehkan mancing itu di kawasan Sanjan saja. Kawasan Sanjan itu tepi sungai yang ada tepi Waduk Timur sana, kemudian keliling-keliling sampai Wak Baru sana, yang ada Wak Baru itu saja. Tidak boleh keluar pergi jalan-jalan, pergi paradong, pergi kenjang, tidak boleh lagi sekarang mancing seperti itu. Karena kadang-kadang orang mancing, orang ilegal keluar tidak paham, bisa lagi ada polis lagi kena tangkap lagi macam ini. Ya. Kena tangkap polis kalau hanya minta ikan saja mungkin tidak apa, kalau minta kita dibawa pergi polis lagi kan jadinya. Ya, jadi untuk orang-orang yang sekarang ini belum ada keluar visa, diharapkan memang stay saja di kawasan Sanjan saja. Yang kemarin memang untuk imigrasi sudah pergi Sanjan, tapi ada benefit bagus, yaitu dari pihak imigrasi mengatakan Sanjan bagus, hilangnya bersih, asramanya bersih. Ini saja benefit ataupun penghargaan daripada mereka. Jadi tidak ada penangkapan di kilang Somel Tepi, apa namanya, Barat, ya kan, Barat kemarin ada operasi. Jadi di sana di rumah asrama Barat sana ada satu jembatan di Wak Baru Sanjan, itu adalah untuk orang lari pergi Wak Sanjan. Ada di pondok sana, ada pondok kan, itu orangnya lari ke sana, malam hari stay di sana. Nanti orang operasi dikasih operasi sudah balik pergi asrama. Nanti ada lagi mungkin ada operasi lagi, lari lagi. Di kilang lain seperti di Bintulu sudah banyak orang tertangkap. Ya, ada yang masih bawa anak kecil, masih orang, ada yang bawa anak kecil mungkin sekolah tadi KTK kan menjadi ini satu kali sama-sama dibunuh pihak imigrasi. Ya, jadi untuk sekarang dari segi rekrutmen belum ada, jadi pastikan memang itu tadi. Jadi untuk yang masih belum ada visa, pastikan memang stay saja, tidak usah kemana-mana. Ya. Kemudian yang terakhir, kita hari-hari kan sembahyang jamaah. Jadi sembahyang jamaah ini masih seperti biasa kita lakukan. Tapi yang namanya sebuah organisasi itu ada ketua, ada wakilnya, ada asistennya. Kalau sembahyang jamaah, sholat jamaah berarti ada imamnya kan. Kalau imam seharusnya perlu ada asisten kan? Perlu kan? Tujuannya satu, mungkin untuk betulkan kadang-kadang imam mungkin salah bacaan kah, salah rakaat kah, macam ini. Ini yang salah bacaan, salah rakaat mungkin bisa dibetulkan oleh shaf kedua, shaf ketiga mungkin boleh. Tapi walaupun sampai sekarang ini memang tidak pernah ada. Ketika imam batal kira-kira gimana? Siapa yang gantikan? Ya kan? Pasti asisten imam kan seperti ini kan. Jadi kemarin saya ada bincang dengan Pak Yaya, ya, yang jadi imam cuma satu orang, tapi minta tolong di belakang imam
berikan satu ruang kosong untuk orang yang biasa jadi imam juga. Ya. Maksudnya ketika contoh imam ada batal, orang yang di belakang imam ini langsung maju ke depan untuk menggantikan. Ya. Jadi orang-orang yang biasa sudah jadi imam mungkin langsung menempatkan diri di belakang imam lah. Seperti ini orang-orang yang biasa jadi imam paling tidak satu orang seperti ini. Mana tahu nanti bila-bila masa tidak berharap lah imamnya batal, mungkin sedang habis makan sambal banyak mungkin perutnya mules, mana tahu seperti ini tentu tak apa-apa